pemenang, silakan Bapak untuk berdiri. Pemangku Desa, tim pemenang Gede Aryadi, sekaligus penasehat hukum, sekaligus juga Ketua Porda atau LSM yang ada di Buleleng, Forum Daerah Buleleng. Ya. Dan saya sendiri juga dipercayakan untuk sebagai sekretarisnya, makanya kenal dengan Bapak-Bapak. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya atau mengajukan instruksi berkaitan dengan kenyamanan ataupun apapun? Ada? Bisa? Panas, gimana panas? Ke belakang mana? Belakang barat? Di belakang barat? Di belakang gedung? Ya, silakan ya, silakan ikuti, cermati apa yang disampaikan, karena ini materi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan sebelumnya dari kelembagaan. Ya, saya persilakan untuk Bapak Geding menyampaikan materinya sekaligus memperkenalkan lebih jelas atau mendetail daripada yang diajak ke sini atau pendampingnya. Saya persilakan waktunya. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Undiksa. Tuh lemasnya habis makan. Ini santai aja ya, jadi mungkin lihat usianya masih muda, kita sama-sama masih muda. Tapi mungkin saya mungkin punya ada yang lebih sedikit mungkin dari adik-adik karena sudah lulus duluan daripada adik-adik. Karena dia baru masuk ya semester pertama ya. Jadi dalam perkuliahan mungkin nih sekilas saja glimpse. Jadi sempat disampaikan oleh pembawa acara Pak Susilo. Jadi Pak Susilo tadi sempat sampaikan mengenai kurikulum vitae. Saya emang lama di Jakarta dari SD sampai S1. Saya ngambil teknik informatika terus di Universitas Bina Nusantara. Mungkin kalau ada yang pernah dengar di Nusantara di Jakarta itu, saya jurusan teknik informatika, tapi jurusan program saya di bidang artificial intelligence ya, Indonesia buatan. Jadi contohnya kayak bikin mesin cuci, salah satu Indonesia buatan. Karena kenapa saya pernah cuci pakaian, masukin air, masukin rinso, berapa airnya berapa rinsonya, itulah yang kita gunakan. Jadi kecerdasan manusia kita terjemahkan dalam bahasa mesin. Nama ilmunya adalah function logic. Tetapi ternyata seiring jalan waktu, ternyata saya buat teknik informatika dari hidup saya. Saya melanjut kembali ke S2 di Universitas Gajah Mada, tapi saya ambil di International Program. Jadi berbasis full bahasa Inggris sampai ke saya bahasa Inggris. Jadi gelar saya gelar asing karena ada hubungan dengan pihak luar juga, semacam student exchange. Dan kemudian juga saat ini saya juga sedang mengambil S3 juga di luar, masih terdaftar. Jadi masih proses juga, masih pengajuan di suatu kampus di Australia. Jadi pada kesempatan ini, jadi mungkin dari pekerjaan saya dulu saya mantan orang Bank BB di Bali kantor pusat. Jadi pekerjaan saya sehari-hari berurusan dengan uang. Jadi total nilai uang yang saya kelola setiap harinya itu sebesar 3,2. 3,2 apa? Salah. Triliun. Jadi kalau adik-adik punya kenalan di Bank BPD Bali, di seluruh Bali mungkin bisa tanya nama saya, bukan gimana. Jadi meskipun saya masih muda, tapi saya sudah diberi kepercayaan dari direksi Bank BPD kantor pusat untuk mengelola dana keseluruhan sebesar 3,2 triliun setiap harinya. Di mana pendapatan yang saya hasilkan setiap bulannya sebesar 15 miliar per bulan. Nah itu gimana caranya, ingin tahu mungkin karena ini materinya kewirausahaan, mungkin nanti sekilas. Jadi ada kewirausahaan kan udah tahu semua, tapi saya menjelaskan. Jadi pekerjaan saya dulu adalah mengelola uang. Jadi ibaratnya kalau adik-adik sebagai istilahnya, kalau misalnya punya uang, saya ilustrasikan sehari-hari, misalnya adik-adik dikasih uang belanja, dikasih uang jajan sama orang tuanya sebesar 100.000 rupiah per bulan. Tapi adik-adik yakin 1.000 rupiah itu bisa dikelola, bisa menghasilkan mungkin 15.000 rupiah per bulan.
caranya gimana? Oh mungkin 100.000 itu adek 50.000-nya mungkin untuk sehari-hari, untuk keperluan sehari-hari operasional misalnya untuk kuliah. 50.000 lagi apa ditempatkan di mana? Apa bisa dalam bentuk emas atau bentuk deposito. Nah itu kalau sehari-hari 50.000 kan pasti habis 50.000 yang dipakai. Nah itu dicarikan lagi pinjaman. Mungkin adik punya teman lagi dengan bunga yang lebih rendah. Jadi disitulah kita mencari suatu keuntungan. Jadi saya juga di bank seperti itu. Jadi saya mengelola dana 3 triliun, artinya total asetnya 3,2 triliun. Tetapi sehari-hari setiap hari saya memutar dana itu hampir 300 miliar. Jadi saya pinjam dari bank di Jakarta, salah satu bank asing, bank swasta, saya nggak sebutkan namanya, mungkin bank besar lah yang hampir ambruk di Amerika, itu satu banknya. Jadi saya sempat pinjam di sana, saya tempatin di mana, di bank pemerintah lainnya, atau saya lempar untuk kredit, sehingga mungkin orang tuanya pernah minjam di BBD, salah satu sumber dananya dari Jakarta dan seperti itu. Jadi kita memutarkan dana setiap harinya, pinjam sana lempar sana, pinjam sini lempar sini. Jadi selisih, artinya namanya profit margin. Kalau pernah dengar istilah profit margin masih asing. Jadi artinya selisih antara modal yang kita lempar sama penempatan yang kita berikan. Jadi misalnya menempatkan 8%, pinjamnya 5%, 3%. Kalau dikalikan dengan nominalnya 1 triliun aja, 3%, 1 triliun berapa itu? Hitung aja sendiri, jadi hampir miliaran juga. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi bagaimana kita mengatur likuiditas atau proyeksi peredaran dana dalam jangka waktu 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Jadi tidak hanya nempatin hari ini juga, tapi kita melakukan estimasi perakiraan. Sama juga adik-adik ini juga dapat THR atau dapat uang jajan misalnya pas galungan, karena galungan 2 bulan lagi, yakin di galungan mungkin dapat bonus dari orang tua. Seperti itu juga kita di bank juga prediksi juga kapan bank dapat uang, kapan bank harus mengeluarkan uang. Jadi mungkin nanti lebih detailnya dengan pihak Bang Beleng bisa menceritakan lebih lanjut lagi. Jadi pada kesempatan ini saya melebih karena diberikan kesempatan undangan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya coba terima kasih, tepuk tangan untuk pendidikan Fakultas Ilmu. Jadi punya 4 jurusan katanya, jurusan PGSD, jurusan Pendidikan Anak Usaha Dini, jurusan Teknologi Pendidikan, terus jurusan Bimbing Konseling ya. Jadi ini ilmu pendidikan ini menurut saya adalah artinya lumbung apa? Lumbung sumber daya manusia. Dimana peradaban kita kalau mau sukses itu berasal dari inputnya dari sini, tenaga-tenaga pencetak guru ini. Jadi kalau Buleleng mau sukses ke depan, gurunya pun inputnya juga harus bagus. Salah satunya di mana? Di Undiksa. Jadi adik-adik tepat untuk masuk milih Undiksa. Karena 5 tahun ke depan pendidikan pasti selalu menjadi rebutan dari pemerintah daerah. Itu kisi-kisi jadinya. Tetapi emang itu benar karena pemerintah nasional saja sudah menganggarkan APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan. Jadi begitu pula untuk guru, pasti kesejahteraannya juga sebanding, korelasinya juga meningkat. Karena sesuai dengan sistem, inputnya bagus, mau proses belajar mengajar kita di luar ini, tapi pasti output juga bagus, jadi tidak masalah. Yang penting inputnya sudah, hasilnya sudah bagus, saya yakin juga outputnya juga bagus. Jadi kembali lagi pada topik yang kita bahas mengenai kewirausahaan. Jadi ini karena tidak ada, saya juga tidak silau, mungkin kita santai aja. Mungkin saya lebih banyak memberikan teori karena sempat tadi saya tanya kewirausahaan tidak ada modulnya dalam perkuliahan di jurusan jurusan adik-adik sekalian. Jadi ini mungkin sekedar tambahan, mudah-mudahan jadi ilmu yang saya sampaikan saat ini bisa menjadi suatu referensi bagi adik-adik sekalian bahwa mungkin ke depan mau menjadi guru, tapi jadi guru mungkin juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam adik-adik sekalian. Jadi dalam kewirausahaan ini mungkin artinya bisa dibaca sendiri teorinya, tetapi saya lebih menggaris besarkan. Jadi kewirausahaan ini bagaimana kita menciptakan suatu ide-ide yang baru, ide-ide yang positif, sehingga nantinya usaha yang dihasilkan dari hal tersebut bisa memberikan nilai tambah. Jadi bahasa singkatnya seperti itu. Kalau bahasa teorinya mungkin saya ngambil dari beberapa referensi seperti itu.
Tetapi intinya kewirausahaan itu bagaimana kita mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Jadi tidak harus punya bakat, tetapi punya ada kemauan. Jadi intinya kreativitas dan inovatif. Kreativitas itu jadi muncul, akan timbul pada setiap manusia. Tinggal kita bagaimana cara menggerakkan, cara mengoptimalkan yang ada dalam kepribadian kita. Karena kreatif itu mungkin banyak, kalau di Jawa atau di Bali mungkin lagi ngetren. Jadi kita bagaimana mengambil suatu peluang. Karena peluang itu tidak datang dalam 2 kali lagi, jadi datang hanya dalam sekali momentum itu. Sekarang bagaimana adik-adik sekalian, rekan mahasiswa sekalian bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, jadi membaca peluang itu gimana? Membaca peluang pasar. Jadi peluang pasar ini perlu kita pelajari kalau ingin terjun dalam wirausaha.